Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2716 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 28 sampai ayat 30. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi, sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kemarin kita belajar bagaimana sikap sebagai hamba Tuhan sejati. Tidak boleh egois, harus setia, dan harus menjadi jawaban. Atau bisa disebut juga harus memiliki hati hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana sikap jemaat kepada hamba Tuhan. Amin. Saudara, yang pertama, sikap jemaat kepada hamba Tuhan, ayat 29, perhatikan. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara harus menyambut hamba Tuhan sama seperti saudara menyambut Tuhan. Karena apa? Karena hamba Tuhan adalah representatifnya Allah di tengah-tengah umat. Amin. Sebagaimana saudara memperlakukan hamba Tuhan, itu sama seperti saudara lakukan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperlakukan hamba Tuhan dengan sangat baik, saya yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Saya banyak sekali mengenal orang-orang besar, orang-orang yang punya pangkat, orang-orang kaya, saudara, mereka sangat menghormati hamba Tuhan. Dan saya melihat mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sebaliknya, banyak orang juga saya melihat mereka selalu mencari-cari masalah dengan hamba Tuhan dan berakhir sakit dan mati. Coba saudara perhatikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut hamba Tuhan sama seperti kita menyambut Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali saya mendengar, ada gereja yang pendetanya dimutasi 4-5 tahun. Saudara, ketika mereka mendapati bahwa hamba Tuhan yang dimutasi ke tempat mereka tidak sesuai dengan dalam tanda kutip spek jemaat, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akhirnya apa? Mereka tolak. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Mungkin saudara di gereja itu orang yang berpendidikan tinggi, punya status sosial yang tinggi, lalu datang yang mungkin hamba Tuhan itu baru selesai sekolah Alkitab, masih minim pengalaman. Dia punya status juga di bawah saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Siapapun dia, kalau dia hamba Tuhan yang diutus
diutus di tempat pelayanan saudara, sambut dia dengan baik sama seperti saudara menyambut Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara membuat satu tembok dengan hamba Tuhan yang melayani saudara. Saudara harus menerima hamba Tuhan itu apa adanya. Siapapun dia, mau dia tua, mau dia muda, mau dia orang yang tidak diperhitungkan, tidak diharapkan, tapi selama dia hamba Tuhan, saudara harus menerima dia apa adanya. Amin. Saudara harus menerima dan menyambut dia dengan baik. Haleluya. Saudara sebagai jemaat, dia harus merespon dengan apa? Melayani hamba Tuhan itu dengan baik. Kalau kita belajar sistem pelayanan dalam perjanjian lama, seorang nabi, dia melayani Tuhan dengan apa? Melayani umat. Umat Tuhan melayani Tuhan, melayani nabi melalui hamba Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan sebagai jemaat, ya kita harus melayani hamba Tuhan itu. Kita perlakukan dia sama seperti Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat harus menerima semua teguran, nasihat dari hamba Tuhan itu. Harus dengar-dengaran, harus terima. Jangan cari-cari masalah dengan hamba Tuhan. Saya banyak sekali menemukan, mendengar, menyaksikan sendiri orang-orang yang bermasalah dengan hamba Tuhan mati. Makanya saudara jangan cari-cari masalah dengan hamba Tuhan. Saya enggak menakut-nakuti, saya hanya bicara pure firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus menerima semua teguran, nasihat dari hamba Tuhan itu. Amin. Lebih baik kan ditegur hamba Tuhan, pendeta, gembala, daripada Tuhan yang tegur saudara. Saudara, kalau kita belajar, tahap teguran Tuhan itu seperti itu. Teguran Tuhan yang pertama apa? Melalui firman Tuhan. Yang kedua apa? Kedua dari hamba Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menegur kita. Tapi kalau kita masih mengeraskan hati, maka masalah akan datang. Badai akan menghantam saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki hamba Tuhan yang suka menegur saudara, saudara yang dikasihi Tuhan itu mengindikasikan hamba Tuhan itu sayang sama saudara, mengasihi saudara. Amin. Dia tegur saudara ketika saudara salah jalan, hidup dalam dosa, dia tegur saudara. Saya mau bilang itu hamba Tuhan yang baik, yang betul-betul mengasihi saudara dengan kasih Kristus. Amin. Jangan sampai saudara, hamba Tuhan itu sudah tahu saudara buat salah, sudah tahu saudara buat dosa, tapi dia diam. Dia tidak menegur saudara, malah dia mendukung saudara. Dia setuju dengan perbuatan saudara. Saya mau bilang, itu hamba Tuhan yang jahat. Hamba Tuhan yang membiarkan saudara hidup dalam dosa itu hamba Tuhan yang jahat. Hamba Tuhan yang mengasihi. Memang gak enak bagi kita ketika kita ditegur. Tapi itulah cara Tuhan memakai hamba Tuhan itu untuk mengasihi saudara. Dia tidak mau saudara binasa. Makanya dia tegur saudara. Konsekuensi dari teguran itu, ya mungkin hamba Tuhan, gembala, pendeta itu tidak populer di tengah jemaat. Tapi itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sekarang ini hanya ingin mendengar khotbah yang enak didengar, yang lucu-lucu dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka ditegur hamba Tuhan mereka tersinggung. Mereka pindah gereja dan sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Cara Tuhan mengasihi kita, Tuhan memproses kita. Supaya apa saudara? Kita dewasa, rohani, iman kita. Amin. Bukan baru ditegur, tersinggung, pindah. Pindah itu menandakan saudara enggak dewasa dan enggak mau diproses. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, sikap jemaat kepada hamba Tuhan. Jemaat harus menyambut hamba Tuhan
dalam Tuhan. Yang kedua, jemaat harus menyambut dengan apa? Firman Tuhan dikatakan dengan segala sukacita. Amin. Saudara-saudara harus menyambut hamba Tuhan dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Kalau kita belajar di mana orang-orang Israel bersungut-sungut, komplain, marah kepada Musa karena keadaan mereka yang sangat-sangat menderita dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Mereka bersungut-sungut, mereka berkata, lebih baik kami di Mesir. Walaupun kami bekerja, tapi kami masih cukup makan, masih cukup minum daripada kami ada di tengah-tengah padang gurun yang kering ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka apa? Bersungut-sungut pada Musa. Dan akhirnya apa? Tuhan yang bertindak. Tuhan yang menghukum mereka yang bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terima hamba Tuhan dengan sukacita. Jangan dengan sungut-sungut. Karena apa yang saudara lakukan pada hamba Tuhan sama seperti saudara melakukannya kepada Tuhan yang mengutus hamba Tuhan itu. Saudara terima dengan sukacita. Di saat saudara menerima sukacita, Tuhan senang. Kalau saudara melakukan hal yang sangat-sangat luar biasa pada hamba Tuhan, Tuhan akan berkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara harus menyambut hamba Tuhan dengan sukacita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Sikap jemaat kepada hamba Tuhan, ayat 29. Firman Tuhan ini berkata, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat Tuhan, hormati hamba Tuhan yang diutus melayani saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus menghormati, harus menyambut dengan sukacita, menyambut sama seperti kita sambut Tuhan. Saudara, ayat 30 perhatikan. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Saudara, seorang hamba Tuhan telah mendedikasikan hidupnya untuk melayani umat. Jadi mereka layak untuk menerima penghormatan. Mereka meninggalkan segalanya, meninggalkan pekerjaannya dan fokus melayani saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka layak untuk kita hormati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau dihormati, saudara hormati hamba Tuhan dan Tuhan akan angkat saudara. Amin. Di tempat yang terhormat. Karena apa saudara? Saudara menghormati, menghargai hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani saudara. Saudara, orang-orang yang tidak menghormati hamba Tuhan, mereka hidup tragis. Saya banyak menyaksikan, melihat mereka yang meremehkan hamba Tuhan berakhir dengan tragis. Saudara, saya tidak menakut-nakuti saudara. Lalu saudara berpikir, wah ini Pak Gembala ini, Pak Pendeta ini mengajarkan untuk mengkultuskan pendeta, mendewakan pendeta. Tidak. Tapi bagaimana sikap kita ketika kita ada bersama-sama dengan hamba Tuhan, katakanlah pendeta, gembala saudara. Saudara harus menghargai, menghormati apa yang mereka kerjakan. Amin. Mereka itu utusan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak. Saya melihat juga pendeta atau gembala yang diperlakukan dengan tidak baik. Di mana pendeta harus tunduk kepada jemaat. Saudara, ada juga pendeta yang harus dengar apa kata orang kaya yang mendonasi gereja sampai akhirnya berdiri gedung gereja. Harus mendengarkan ada pejabat di jemaat itu dan sebagainya. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara harus menghormati hamba Tuhan, pendeta, gembala. Kalau tidak, saudara akan celaka. Siapapun saudara, apapun pangkat, jabatan, pemberian saudara di gereja saudara,
saudara harus menghormati hamba Tuhan itu. Amin. Jangan seolah-olah saudara lebih di atas daripada pendeta, gembala yang diutus Tuhan untuk melayani saudara. Saudara harus mendengarkan dia, bukan kebalikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat-sangat sedih. Banyak sekali kami jumpai di lapangan, banyak juga hamba Tuhan yang curhat, yang sharing dengan saya, di mana mereka tidak lebih hanyalah boneka di tempat pelayanan. Betul mereka pendeta gembala, tetapi mereka tidak dianggap. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan saudara mau tinggi akademik saudara, pangkat jabatan saudara di luar gereja, meskipun pendeta saudara orang kecil, tidak berpendidikan tinggi, orang miskin, tapi saya mau bilang, dengarkan dia. Amin. Jangan sebaliknya. Harus jemaat yang dengar pendeta, bukan pendeta yang dengar jemaat. Kalau kita pakai sistem gembala yang harus membawa domba-dombanya, dan domba-dombanya itu harus mendengar apa kata gembala, bukan sebaliknya. Bukan gembala yang mendengar suara domba. Wah, itu bisa tersesat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati, hargai hamba Tuhan yang Tuhan utus melayani saudara. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana sih sikap kita jemaat Tuhan kepada hamba Tuhan. Yang pertama, kita harus menyambut hamba Tuhan dalam Tuhan. Amin. Kita harus menyambut dengan sukacita. Dan yang terakhir, kita harus menyambut dengan menghormati dia sebagai utusan Allah yang diutus Tuhan untuk melayani kita, umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.